Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung lagi di sini. Hari ini adalah eh, video kali ini adalah sesi mengenai kelas khusus cancer. Ada apa mengenai kelas khusus cancer? Kenapa saya bikin sekali banyak video pengantar gitu sampai 5 gitu ya? Mungkin ada sekitar 7 atau 8 video pengantar. Karena memang CA ini perlakuannya sangat 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 istimewa dan unik begitu ya. Eh, Nama juga anomali. Anomali itu berarti selnya berperilaku tidak seperti yang diharapkan gitu kan. Sudah diobati katakanlah dengan kemo atau radiasi atau mungkin imunoterapi atau mungkin target base obat gitu kan. Seakan-akan sudah bersih. Tapi 3-5 tahun muncul lagi. Seperti itu. Kita menjalani sebuah pola diet tertentu gitu kan. Menurut kita sudah baik gitu kan. Gula darah kita sudah kontrol, sudah bagus misalnya segala macam baik. Ternyata 5 tahun muncul jadi cancer. Nah ini memang sangat-sangat fluktuatif sekali. Maka dari itu saya berusaha untuk mengisi ruang kosong. Barangkali pengetahuan ini dapat jadi manfaat bagi peserta. Abaikan saja background saya di belakang karena ini adalah alat-alat yang saya pakai untuk riset. Alat-alat saya pakai untuk riset seperti ini untuk riset aritmia. Ini FDA approved nah, untuk riset aritmia. Kemudian ini juga saya pakai untuk riset HRT. Ini namanya MoveSense. Namanya MoveSense. Ini adalah saya yang medical grade-nya. Nah, ini medical grade-nya di sini. Yang untuk standar apa namanya FDA approved untuk medisnya. Kemudian ini juga ada HeartMate gitu ya, di M-Wave Pro. Ini di Indonesia mungkin tidak banyak yang punya, hanya beberapa saja. Ada banyak di sini ada apa namanya HbA1c, ada juga alat ukur gelombang otak ya, Muse S ini. Ini 4 channel. Kemudian di lemari depan situ juga ada apa namanya mikroskop live blood analysis untuk mengetahui darah kita dilihat dari kamera mikroskop gitu ya. Dan banyak lagi termasuk yang non medical atau non science seperti misalnya ini adalah QRMA ya, seri terbaru ya. Bagi peserta yang percaya dengan alat ini di kantor saya disiapkan ada. Anda bisa periksa sini gratis. Syaratnya harus jadi peserta kelas saya. Kalau di tempat lain mungkin bayar 100.000, 150.000 gitu ya. Kalau di sini gratis. Tinggal datang aja janjian nanti diukurkan. Kemudian koleksi buku-buku dan sebagainya. Wim Hof. Kemudian Buteyko, ya kan? James Nestor. Johnny Dispenza. Kemudian siapa lagi? Bruce Lipton. Kemudian siapa lagi? Banyak lah. Jason Fung. Jason Fung itu bapak diabetes, ya, bapak pelopor ya, kita sebut saja seperti itu karena beliau sangat mempopulerkan mengenai strategi untuk memberesin diabetes, risep karpa dan sebagainya. Ya, ini intermezzonya. Kembali ke topik tadi. Oke, apa sih yang kita bahas? Yang mau saya bahas di kesempatan kali ini mengenai CA. Oke, tidak berpanjang lebar. Ya, saya share screen di sini. Oke, jadi yang ingin saya pensiun, yang ingin saya tekankan di sini adalah ada gap antara pasien CA dengan pengukuran untuk mengetahui bagaimana kondisi CA-nya dari waktu ke waktu. Ini kita ukur biasanya kan uji lab berikutnya, gitu kan, uji lab berikutnya, atau CT scan atau PET scan atau apa saja. Ini kan jadi panjang. Nah, nanti kita akan bahas di slide ini bagaimana strategi untuk mengisi gap itu sehingga kita punya potensi atau peluang untuk mengetahui apakah intervensi yang kita lakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan. Itulah definisi sehat dulu. Oke, definisi sehat di sini adalah bagaimana proses gimana seorang individu
mampu melakukan kestabilan koherensi yang menyeluruh, teratur dan bermakna terhadap aspek pikiran, perasaan, dan fisik. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan antara pikiran, ya, perasaan, dan fisik nggak bisa dipisahkan. Maka di latihan kelas saya ini kita nggak melulu berbicara mengenai ritmenya, kemudian mengenai pH, gula darah, enggak. Kita juga ada penggalian potensi pikiran, ada penggalian potensi perasaan, penggalian penggalian potensi penyatuan antara pikiran dan perasaan dan fisik dan seterusnya. Nah, jadi sehat itu adalah salah satunya kemampuan untuk berhadapan dengan berbagai perubahan stres pada dirinya dan lingkungannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah stres, ya kan? Atau bisa kita sebut sebagai handling stress, gitu ya. Handling stress. Nah, stres itu jenisnya banyak sekali. Stres itu jadi banyak sekali. Ada social stress, physical stress, emotional stress, chemical stress, ada structural stress, emotional stress, ada mental stress, environmental stress, social stress. Misalnya kita posting di sosial media, kemudian di like sedikit sama orang, like ya dapat like sedikit. Lalu kita jadi kesel, jadi emosi. Wah, kenapa kok foto saya secantik ini, seganteng ini, tulisan sebagus ini nggak di like orang? Nah, kita sudah kena stres yang ditimbulkan dari sosial media. Maka sudah sejak lama saya sudah tidak pernah posting lagi di wall Facebook saya. Saya hanya manage grup, satu grup di Facebook saja. Sudah. Selebihnya saya berinteraksi dengan dunia nyata, dengan manusia-manusia fisik, begitu kan? Manusia fisik, ketemuan, kemudian Zoom pun ya online, kelihatan mukanya, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi pembahasan mengenai aspek stres ini dapat dilihat pada video saya di sini. Nah, bisa dilihat pada video saya di sini. Ya, ada mengenai pembahasan the power of stress itu detail sekali. Ada 4 aspek yang saya bahas di situ. Mengenai stress and belief, stress and positive mindset, stress and bias optimism, dan stress and helping people. Ini jelas sekali. Dan menolong orang salah satu bagian dari proses penyembuhan. Jadi kalau seseorang kena cancer, kemudian dia paham 4 kategori stres tadi yang saya definisikan, saya jelaskan di video The Power of Stress ini, maka dia punya potensi sembuh atau pulih lebih cepat dan lebih baik. Seperti itu. Jadi stresnya bisa dianggap sesuatu yang menyehatkan, menyenangkan. Lo kan sakitnya di badan saya, iya, tapi itu bisa dia buat menyehatkan, menyenangkan bagi orang lain. Ya, nah itu dijelaskan secara detail, silakan tonton saja. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari satu pengukuran ke pengukuran lain itu ada gap, ada rentang yang kita nggak tahu di antara satu pengukuran lain ini apakah intervensi yang kita lakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan kita kan nggak tahu, ya kan? Ada nggak indikator sebagai kontrol para penderita kanker yang sedang melakukan suatu intervensi? Misalnya pasien sedang di kemo, berarti dari kemo satu ke kemo lain, dari kemo satu ke kemo 2 misalnya begitu, atau mungkin dari paket kemo satu ke paket kemo 2 itu biasanya ada jeda, gitu kan, ada jeda. Nah, pada jeda ini apakah tubuh kita sedang berangsur-angsur memperbaiki diri atau menuju kesembuhan atau jangan-jangan jadi lebih buruk? Itu kan kita nggak tahu dan kita tidak pernah dikasih tahu, ya kan? Selain dari ya udah nanti tunggu uji lab berikutnya aja, entah lewat kimia darah atau mungkin lewat CT scan atau PET scan dan sejenis itu, ya kan? Kita nggak tahu. Ada nggak indikator? Ada nggak sih indikator sebagai kontrol gitu bagi para penderita CA yang sedang melakukan intervensi, ya entah kemo, entah mungkin apa namanya herbal, entah mungkin perubahan gaya hidup, entah mungkin olah napas atau puasa dan sebagainya. Nah ini pun dulu menjadi pertanyaan saya sejak lama. Bagaimana cara kita mengetahui intervensi yang kita lakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan? Katakanlah seseorang menjalani sebuah pola makan, diet misalnya begitu. Tahu dari mana dietnya ini membawa perbaikan pada badan? Iya kan? Tahu dari mana? Nah, karena ya mungkin gula darah katakanlah begitu, ya memang bisa saja. Tapi rupanya banyak juga yang ternyata gula darahnya sudah 2 digit, badannya makin lama makin lemah.
ginjalnya kena, jadi cancer dan sebagainya. Nah, ini mesti dicari tahu. Maka dulu saya bertanya dan mencari banyak sekali informasi, menjelajahi banyak jurnal untuk menggali, mestinya ada. Dan ternyata memang ada. Ternyata memang ada. Jawabannya adalah heart rate variability. Jadi mengenai heart rate variability, silakan para pembaca atau yang mendengar video ini buka channel YouTube saya. Di situ ada banyak sekali topik yang sangat luas sekali mengenai heart rate variability, olah nafas, cara mengukurnya, alatnya apa dan sebagainya. Ada semua di situ. Silahkan ditonton. Di sini saya akan singgung sekilas saja. Nah, pertanyaan kenapa heart rate variability ini cukup proven untuk dijadikan indikator gitu, variabel bagi pasien CA. Nanti kita akan bahas. Jadi sebagaimana halnya kalau kita uji lab, lalu keluar hasilnya, di hasil itu nanti ada misalnya hematologi, gitu kan? Kemudian ada profil diabetesnya, HbA1c-nya, gula darah puasa, gula darah postprandial, kemudian ada profil lemaknya, HDL, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, gitu kan? Kemudian ada lagi mungkin profil livernya, SGT, SGPT, profil ginjalnya, urin, kreatinin, bun, EGFR, dan sebagainya. Ada semua di situ, asam urat. Kemudian kita awalnya nggak ngerti itu apa, tapi karena seringnya kita kita melihat informasi-informasi yang berhubungan dengan variabel-variabel itu, lama-lama kita jadi bisa bahwa untuk melihat ginjal, lihat nilai kreatininnya. Untuk melihat liver, lihat nilai GOT, GPT-nya secara umum ya. Untuk melihat profil diabetes, lihat HbA1c, kemudian gula darah puasa, gula darah, postprandial, dan seterusnya. Kita jadi ngerti. Nah, HRT juga sebenarnya sama. Walaupun nama-nama ini seperti BIN-RR, SDNN, ini segala macam ini banyak sekali gitu. Tapi ini ada pengetahuannya, ada pengetahuannya. Mengapa ada angka-angka dan variabel seperti ini? Dari pengetahuan SD1, SD2, dan sebagainya. Ini pengetahuan. Dan itu nanti dipelajari. Satu-satunya mempelajari di dunia ini secara intensif adalah OMG lewat metode napas ritme. Kenapa dipilih HRV? Kita lihat. Perjalanan panjang riset HRV ini luar biasa dari 94 sampai 2019. Sekarang 2022, 2023 gitu kan. Banyak sekali berhubungan dengan awet muda, gitu kan, masalah kardiovaskular, diabetes, prediabetes, obesitas, risiko cancer, fungsi imunitas, progres autoimun, inflamasi dan sebagainya, termasuk sampai tidur banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja, beberapa contoh. Itu kelihatan dari sini ya, seperti misalnya peran fungsi otonom dalam penuaan, ya kan, prediktor independen dari penuaan yang sehat, masalah kardiovaskular, kelihatan juga di sini. Kemudian apalagi diabetes juga bisa, ya kan? Apalagi nih topik kita mengenai resiko kanker, ya kan, resiko kanker. Nah, jadi bisa dilihat progresnya menggunakan pergerakan HRV, imunitas sel imun, bagaimana respon NK sel, natural killer cells, setokin proinflamasi, HRV-nya bagaimana, deteksi penyakit juga, HRV-nya bagaimana. Kemudian autoimun juga bisa kelihatan. HRV dan biomarker dari inflamasi. Nah, ini ada HRV dan penanda inflamasi juga kelihatan. Bagaimana CRP atau C-reactive protein dan HRV itu berkorelasi kuat. Periksa HSCRP itu lumayan mahal. Lumayan mahal. Waktu kemarin saya di Pramita itu, HSCRP saya itu sekitar 400 ribuan kalau nggak salah biayanya. Kurang lebih ntar saya cross check lagi di apa namanya stroke kwitansinya. Dan waktu itu saya menjalani pola kelas autofagi yang saya berikan ke peserta. Reaktif protein, si reaktif protein saya adalah 0,0. Jadi inflamasi di badan saya sangat rendah sekali. Di sini juga bisa tentang psikososial, kesehatan psikososial, tentang tidur juga, dan sebagainya. Banyak sekali, ini contoh saja beberapa. Nah, untuk mengetahui secara terukur, maka diperlukan alat. Maka sering-sering orang berpendapat ikut kelas Mas Gunggung tuh mahal kalau suruh beli alat. Loh iya memang, itu apabila seseorang pengen terukur. Ya kan, kalau pengen terukur.
Kalau nggak pengen terukur, ya udah, nggak usah beli alat. Masalah alat murah atau tidak, memang ini sangat dilematis dan juga subjektif, gitu kan, relatif. Ya kayak contoh misalnya itu HRV, standarnya adalah EKG. Ini standarnya adalah EKG, gold standar. Kemudian kalau EKG-nya dibebankan pada peserta, tentu tidak mungkin, karena mahal sekali. Maka waktu itu saya berpikir, mestinya ada ilmuwan di luar sana yang melakukan penelitian untuk mencari, membuat, atau menemukan alat yang diuji dengan EKG, sehingga melihat keakurasian yang cukup baik. Maka lahirlah Polar Hasbul. Kemudian lahirlah Kito, Corsair, Garmin, Sunto, Wahoo, Apple Watch, Wellway, Or, dan sebagainya. Ya, jadi yang direkomendasikan oleh kelas saya adalah Polar H10 yang direkomendasikan. Kenapa? Karena ini jurnalnya cukup banyak dan akurasinya tinggi. Nanti kita lihat. Kemudian kita perlu apa lagi? Kita perlu software pengukur HRV. Lalu banyak. Yang kita pilih adalah Elite HRV. Ini free, gratis. Elite HRV ini free, ya, gratis. Kita juga perlu software analisa HRV. Yang direkomendasikan adalah Rubios HRV. Nanti kita bahas. Nah, kenapa kita pilih Polar H10? Karena derajat akurasinya tinggi sekali. 99,7%. Tinggi sekali. Maka Polar H10 ini menjadi gold standar. Ya, betul menjadi gold standar. Di luar EKG tadi. Maka ini saya selalu rekomendasikan kepada pasien bisa sakit berat, paling tidak Anda miliki lah. Harganya ya, harganya sekitar 1,850 kalau nggak salah ya. 1,850 sampai 2,25 juta, kurang lebih. Kurang lebih. Kemudian ada fitur. Kayak seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi Elite HRV. Juga akurasinya bagus. Ya kan? Makanya kita pakai. Lalu software analisanya, yang Bios, kenapa kita pakai? Karena lihat di sini. Dia telah melahirkan lebih dari 5.000 publikasi ilmiah. Dipakai di lebih dari 149 negara. Dan dipakai di lebih dari 1.700-an universitas. Ya kan? Jadi istilahnya mutawatir lah. Kalau bahasa ini mutawatir, itu artinya dipakai orang banyak. Ya kan, dipakai orang banyak. Dan saya juga pakai ini. Versi yang mana yang bisa di-download? Ada versi free-nya dan ada versi berbayar. Yang ini ada versi scientific-nya. Yang terbaru ada versi scientific-nya. Saya punya semua, versi standar saya punya, versi premium saya punya, versi scientific juga saya punya. Jadi saya beli lisensi yang sama seperti ilmuwan-ilmuwan di luar sana. Ya, jadi karena HRV ini bisa dipakai sebagai prognosis, maka kita akan analisa bagaimana cara HRV memandang cancer gitu ya. Maka sekarang kita lihat HRV pada berbagai prognosis cancer. Apa sih prognosis itu? Nah, prognosis sederhananya adalah istilah yang dipakai untuk memprediksi kemungkinan perkembangan suatu intervensi, apakah mau perbaikan atau pemburukan. Gitu. Ketika perkembangan suatu penyakit, yang ketika diintervensi, apakah membawa perbaikan atau pemburukan. Nah, ini penting sekali kan? Penting sekali. Kenapa? Karena kita pengen tahu, kalau saya ubah gaya hidup ini membawa perbaikan atau pemburukan. Kalau saya ubah pola makan ini membawa perbaikan atau pemburukan. Cara mau tahu ini bagaimana? Kalau saya tambahkan olah napas, tambahan olah napas ini membawa perbaikan atau pemburukan. Tahunya dari mana? Kalau saya tambahkan berlari, olahraga fisik, misalnya push up, sit up, dan sebagainya, atau jumba, atau mungkin nge-gym gitu ya, ya sejenis itulah. Pokoknya olah fisik aja. Apakah olah fisik ini membawa perbaikan atau pemburukan? Kita mesti tahu prognosisnya gitu kan. Termasuk misalnya saya mau nambah suplemen, saya mau nambah herbal. Kita pengen tahu apakah ini membawa perbaikan atau pemburukan. Nah, maka HRV ini bisa dipakai untuk itu. Nah, itu sudah ya. Kita lihat studi terhadap cancer. Pasien dengan banyak tipe cancer. Ini 24 jam, nilai SDMN-nya lebih dari 70 milisecond. Tidak reliable. Kenapa? Karena pengukuran 24 jam. Tapi bisa dilakukan dengan alat polar tadi. Ya, bisa dilakukan. Ada strategi, ada caranya, ada teknisnya. Kemudian kita lihat pada pasien yang sudah mengalami metastasis.
pada pengukuran SNN tidak boleh kurang dari 20 milisekund. Jika ingin survival rate-nya lebih baik, tidak boleh lebih kurang dari 20 milisekund. Kemudian ada lagi, ada metastasis pada kanker payudara. Pengukuran 5 menit, di sini nilai dibagi HR-nya harus tinggi. Ini semua variabel HRV yang bisa didapatkan dari alat polar atau yang tadi disebutkan seperti ketosuntomium dan sebagainya. Ada lagi, ada pada otak. 2 menit, di sini juga disebutkan tidak boleh kurang dari 10 milisekund untuk nilai SDNN. Nilai SDNN itu munculnya dari mana? Ya dari alatnya, secara otomatis nanti. Ada lagi, ada pasien pada semua jenis tipe cancer yang diuji menggunakan skor Ewing. Nanti saya jelaskan secara singkat skor Ewing itu apa. Jika nilai skor Ewingnya kurang dari 2, ya, ini dia survival probability-nya lebih rendah. Lebih rendah. Ya, seperti itu. Apa sih Ewing itu? Nah, skor Ewing itu digunakan untuk mengukur cardiac autonomic neuropathy atau CAN. Dan direkomendasikan sebagai gold standard untuk tes klinis cardio autonomic neuropathy. Ini dinilai dengan 5 tes refleks kardiovaskular standar. Meliputi 3 tes untuk kemampuan parasimpatik. Ini detailnya, deep breathing, falsafah manuver, kemudian heart rate saat berbaring lalu langsung berdiri. Kemudian tes kemampuan saraf simpatik 2 jenis. Jadi ada 5 tes. 3-nya untuk parasimpatik, 2-nya untuk simpatik. Untuk yang simpatik adalah blood pressure saat berbaring lalu berdiri. Kemudian blood pressure saat melakukan hand grip. Ya. Jadi tes ini bisa dipakai untuk mengetahui apakah saraf otonom kita bermasalah atau tidak, termasuk pada diabetes, gitu kan, nggak cuma cancer. Nah, ini beberapa contoh alatnya. Di sini ada contoh software perhitungannya. Alat ini kemudian saya juga pesan ya. Memang modalnya besar sekali untuk riset ini. Tapi ya untungnya dimampukan sama Tuhan untuk membeli alat seperti ini. Yang kadang-kadang saya berpikir untuk apa gitu kan. Tapi senang aja untuk mendapatkan pengetahuan baru, melihat bagaimana peserta setelah diukur, dikontrol dan membaik begitu. Ya alhamdulillah. Oke, kita lihat dari sisi HRV karena skor Ewing juga bisa melihat dari sisi HRV. 5 menit pengukuran dilihat dari SDNN, SDANN, RMSSD, PNL 50, LF dan HF. Ini adalah variabel-variabel yang memang ada di dalam istilah HRV. Itu dari softwarenya keluar dengan sendiri. Tegak diagnosa kardiak autonomic neuropathy apabila dapat nilai skor HRV pasien minimal memenuhi 2 kriteria, yakni jika SDN-nya kurang dari 50, jika SDAN-nya kurang dari 40, jika RMSSD-nya kurang dari 15, PNL 50-nya kurang dari 0,75%, LF-nya kurang dari 300, dan HF-nya kurang dari 300. Jika tegak saja diagnosa terhadap salah satu, dua dari yang 6 ini ya. Misalnya ininya rendah misalnya ya SDNN-nya, kemudian RMSSD-nya rendah, ya udah itu udah pasti dia something problem sama cardiac autonomic neuropathy. Berarti ada masalah pada sistem sarafnya. Gitu. Dan ini bisa dipakai, bisa didapati datanya menggunakan HRV tadi. Biasanya, kita lihat lagi, pasien pada tipe-tipe cancer terminal juga kelihatan di sini. Bagaimana SDNN-nya nggak boleh kurang dari 20, iya kan? Jika dia kurang dari 20, maka survival probability warna merah ini rendah sekali dengan pengukuran 5 menit aja. Kita lihat lagi pada tipe cancer yang lain. Sama juga, ya kan? Jika dia kurang dari 20, problem gitu. Maka nggak boleh. Nah, inilah beberapa kali saya sering ingatkan pada peserta saya yang terutama yang sudah membeli alat ukur HRV dan sudah punya, ukurlah setiap pagi, usahakan, sempatkan aja. Ini cuma just 5 minutes kok. Cuma 5 menit, nggak lama gitu kan. Tinggal tempelin alatnya, pakai, nyalakan handphone, koneksikan Bluetooth, udah diem aja 5 menit.
Lalu semua data itu kan terekam di dalam aplikasinya dan itu bisa dianalisa, bisa dibantu untuk dianalisa untuk mengetahui resiko-resiko seperti ini kan gampang sekali kan? Ya, gampang sekali karena non invasif. Nah, ini juga sama. Di semua tipe kanker ya rata-rata yang eh, berbahaya itulah ketika SDN-nya kurang dari 20. Leukemia juga sama. Jika kurang dari 20, danger, berbahaya. Kenapa sih begitu? Karena di dalam tubuh kita, di dalam struktur sistem saraf kranial, jadi ada namanya sistem struktur saraf kranial. Di dalam struktur saraf kranial ini ada 4 yang syaraf parasimpatik. Yang biasa ditulis PSNS, parasympathetic nervous system. Yang 4 itu adalah oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Nah, vagus. Nah, apabila tubuh seseorang penderita CA, kemampuan syaraf vagusnya setiap hari semakin meningkat, meninggi, nah maka dia punya resiko probability untuk bertahan hidup lebih lama, bahkan bisa punya potensi untuk kesembuhan. Ini disebut sebagai vagal tone atau vagal nerve tone. Jadi ini harus dibuat tinggi, meningkat lah, gampangnya begitu. Ya, dan ketika ini meningkat, maka dia dapat mengurangi inflamasi. Tuh, lewat HRV bisa. Kemudian kita bisa lihat lagi. Nah, secara vagus tadi, ya secara vagus tadi, dia bekerja dengan banyak neurotransmitter dan memainkan peranan sangat penting pada multiple system seperti kardiovaskular, neuroendokrin, imunological, sampai ke sel imunnya segala gitu kan. Maka secara vagus ini mendapat perhatian penting pada metode napas ritme. Mendapat perhatian penting. Maka saya mencari cara lewat ritme-ritme napas yang dikonversi menjadi frekuensi untuk bagaimana cara menggetarkan syaraf parasimpatik. Cara menggetarkan syaraf parasimpatik menggunakan ritme-ritme napas. Ya kan? Ya kan? Dan tidak hanya itu, untuk membuktikannya pun dikasih tahu cara, alat-alatnya, software, cara mengujinya, cara mengukur dan sebagainya. Itu kasih tahu semua. Sehingga harapannya apa? Ketika itu distimulasi lewat ritme napas yang secara logis bisa kita buktikan kebenarannya, tidak mengarang bebas, dan saya punya alat ukur yang lengkap, kemudian saya menguji pada diri sendiri, juga menguji pada tim instruktur, juga pada pasien-pasien, maka kita jadi tahu, kita jadi ngerti, maka mestinya stimulasi ini yang kita dominankan apabila kasusnya adalah CA, begitu. Jika kasusnya lain, maka stimulasi jenis ini harus kita dominankan. Jika kasusnya lain lagi, maka stimulasi yang ini lagi yang harus kita dominankan, dan seterusnya. Tapi yang jelas, secara bagus punya tempat yang istimewa. Kenapa? Karena disebut sebagai the wandering nerve. Jadi syaraf pengelana, pengembara. Kenapa disebut begitu? Karena ini adalah satu-satunya syaraf parasimpatik yang jangkauannya paling luas. Yang jangkauannya paling luas. Tadi kan ada 4 menurut struktur saraf kranial gitu kan. Okulomotor jelas dari namanya okulo berarti mata saja. Facial ya berarti wajah saja. Glossopharyngeal berarti tenggorokan saja. Vagus terhubung dengan lebih dari 90% organ tubuh kita. Jadi dia paling luas jangkauannya, paling luas. Dan inilah jenis saraf parasimpatik yang paling banyak diteliti sains. Karena ada efek dari penyembuhannya. Efek dari penyembuhannya. Sampai saya cari tuh. Saya cari, ini saya stop dulu ya. Maksudnya penasaran itu saya cari. Makanya di sini ada nih, di salah satu tumpukan buku saya nih. Nah ini saya ambil ya, contohnya ya. Ah, ini. Accessing the Healing Power of Vagus Nerve. Nah ini bukunya. Ini seru sekali. Buku ini dia ada lebih dari 90 jurnal yang ditulis di daftar pustaka. Sehingga ya menurut saya ya lumayan lumayan ini lah, lumayan oke lah. Nah ini banyak sekali jurnal-jurnal yang di, nah ini dia referensinya banyak sekali.
Ya, daftar pustakanya juga saya sekali. Ini bagus sekali. Kemudian ada lagi bagaimana cara mengakses saraf dari pernapasan. Konon katanya orang pakai buteyko gitu kan. Babonnya kita buteyko pun, ini nih, yang di sini nih. Ini namanya, saya pindah dulu, The Breathing Cure. Nah, ini dia. The Breathing Cure, Patrick McKeown. Nah, ini salah satu kitab babonnya untuk buteyko. Karena beliau ini instruktur internasional buteyko. Ini ada lagi, misalnya dengan menggunakan pendekatan yang sudah sangat terkenal gitu kan, Wim Hof misalnya. Nah, ini dia. Ini Wim Hof Method. Jadi saya banyak sih buku-buku seperti itu. Kemudian James Nestor yang terkenal, misalnya Joe Dispenza dan sebagainya. Termasuk meditasi atau apa. Banyak sekali. Oke, kita balik ke presentasi. Ya, jadi pengukuran HRV, saya ulangi ya, pengukuran HRV merupakan pendekatan non-invasif, maksudnya tidak melibatkan uji darah untuk mengukur aktivitas secara vagus. Di mana secara vagus ini kalau menguat secara progresif, maka dia punya efek penyembuhan yang paling besar di badan manusia, ya kan, paling besar. Dan kami Pas Ritme berusaha mencari solusi, mencari cara untuk menstimulasi dan ketemu. Nah, dan ketemu. Sehingga jeda atau gap antara pengukuran satu dengan pengukuran lain, prognosisnya bisa dibantu dengan pendekatan HRV ini. Dengan syarat pasien atau Anda atau peserta ya punya alatnya. Itu aja. Mau beli di mana terserah. Yang penting alat ukurnya tadi sudah saya sebutkan di awal kan, tinggal putar ulang saja video. Support untuk mengukur HRV. Karena tidak semua alat HR dapat mengukur HRV. Bagaimana caranya? Nah, tadi sudah ada beberapa jurnalnya kan, menjaga supaya nilai SDMM-nya tidak boleh kurang dari 20. Begitu. Nilai arahan sendirinya tidak boleh kurang dari 15 dan seterusnya. Dengan pengukuran hanya 5 menit saja tiap pagi. Nah, itu kan jadi enak sekali kan? Kita tinggal kontrol saja. Dengan apapun intervensi yang Anda lakukan, terserah aja. Ini HRV ini global. Tapi di dalam kelas saya di OMG, khususnya di metode nafas ritme, HRV ini terintegrasi dengan sangat kuat pada metode nafas ritme. Ini satu-satunya pengukuran olah nafas ya, yang terukur, yang betul-betul sampai dihitung detiknya. Cuma nafas ritme saja. Detiknya dihitung betul, menghasilkan frekuensi berapa, ritme ini untuk apa, menggetarkan apa, diarahkan kemana, dan sebagainya. CA juga seperti itu. Maka kelas khusus CA, jika memang pesertanya menghendaki supaya dia pengen tahu apakah intervensinya dapat dilakukan secara harian gitu kan, tanpa harus melakukan uji lab atau sedang menunggu uji lab berikutnya. Jadi dari satu uji lab ke uji lab berikutnya misalnya agak panjang selama sebulan atau 3 bulan misalnya begitu ya. Maka 1 sampai 3 bulan ini dilakukan pengukuran berbasis HRV. Karena proven, non-invasif, tetapi proven, bagus sekali. Dan pasien-pasien saya semua pakai ini, terutama yang privat-privat ke saya, yang kelas berat gitu kan, yang sakitnya berat-berat jadi 4 gitu. Selalu pakai ini dan kita kontrolnya gampang. Ibu, kenapa SDN-nya pagi ini kok cuma 18? Tadi malam saya belum tidur, mas, kurang tidur. Oke, intervensi dulu. Intervensi, latihan napas, lalu dia naik. Misalnya 28, oke, aman. Nanti besoknya gitu lagi. Ibu, kenapa pas setelah seminggu ini, ibu jadi turun, jadi 19. Kemarin udah 23. Oh, karena gini, gini, gini. Oke, intervensi dulu. Dan jadi kontrolnya gampang. Bahkan Anda bisa mengontrol sendiri jika Anda sudah mengerti pendekatannya, tekniknya, cara mengukurnya, cara pakai softwarenya, cara menafsirkannya, dan sebagainya. Nah, itu. Gampang ya? Ya, ya. Jadi di sini uh, saya merumuskan, kemudian memberikan wawasan bagaimana cara kita mengetahui intervensi prognosis dari sebuah gerakan CA di badan, apakah intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan dengan menggunakan
HRV. Jadi saya sarankan Anda memiliki alat ukur HRV, lalu ukur sendiri, lalu buktikan saja. Dan ini gampang sekali, gampang sekali. Ya, memang konsekuensi dari alat adalah modal sih, mau nggak mau lah ya, itu udah konsekuensi, mau gimana lagi gitu kan. Tapi jauh lebih murah dibandingkan untuk melakukan PET scan atau ujian. Memang gold standarnya harus selalu itu. Tapi gap antara satu pengukuran-pengukuran lain bisa diisi dengan HRV. Gitu. Sampai ketemu di kesempatan mendatang bersama Sugeng di sini. Tetap semangat.